Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kita mungkin pernah heran melihat orang yang tidak sama sekali beribadah tetapi mempunyai kenikmatan yang menyilaukan. Pernahkah kalian melihat ada orang yang hidup dengan penuh kemewahan, rezeki melimpah, tak pernah celaka, dan senantiasa sehat? Padahal hidupnya sangatlah jauh dari Allah dan akrab dengan kemaksiatan. Jangan takjub dan heran, hati-hati, mungkin saja mereka digolongkan sebagai seorang istidraj. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Apa ciri-ciri istidraj? Dan bagaimana cara menghindari istidraj? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj adalah tipuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang membangkang terhadapnya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala keinginan manusia dengan membukakan pintu-pintu kesenangan, yang mana hal itu sebenarnya adalah kehancuran, kenistaan, dan kesengsaraan baginya. Jadi, ketika Allah membiarkan kita sengaja meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak ada berdosa ketika bermaksiat, berat untuk bersedekah, merasa bangga dengan apa yang dimiliki, mengabaikan semua atau mungkin sebagian perintah Allah, menganggap enteng perintah-perintah Allah, merasa umurnya panjang, dan menunda-menunda taubat dan tidak menuntut ilmu syar'i. Tetapi Allah tetap memberikan mereka harta yang berlimpah, kesenangan, hidup aman, tidak sakit, dan tidak pula tertimpa musibah. Bersiaplah untuk menantikan konsekuensinya, karena janji Allah itu maha benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami pun siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Syekh As-Sa'di menyatakan, ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan pada mereka, maka dibukakanlah berbagai pintu dunia dan kelezatannya, mereka pun lalai sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba, mereka pun berputus asa dan berbagai kebaikan seperti itu lebih berat siksaannya, mereka terbuai, lalai, dan tenang dengan keadaan dunia. Namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya dan jadi musibah yang besar. Tafsir As-Sa'di. Di dalam Al-Quran, kita juga bisa belajar kisah-kisah orang terdahulu yang lupa terhadap Allah Ta'ala berkat nikmat yang menipunya. Qarun misalnya, ia adalah seorang lelaki yang kaya raya, di mana konon kunci gudang penyimpanan hartanya tidak kuat diangkat oleh 40 orang karena saking banyaknya. Akan tetapi ia terpedaya dengan harta tersebut, hingga akhirnya ia mendapat hukuman dari Allah dan seluruh hartanya ditelan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jangan sekali-sekali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya.
Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Quran Surat Ali Imran ayat 178. Adapun ciri-ciri istidraj, yang pertama, ibadah kita semakin turun, namun kesenangan semakin melimpah. Ibnu Athaillah berkata, hendaknya engkau takut jika selalu mendapat karunia Allah, sementara engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj oleh Allah. Yang kedua, jarang sakit. Imam Syafi'i pernah mengatakan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam kehidupannya. Jika engkau tidak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Yang ketiga, kita melakukan maksiat tapi malah semakin banyak kesenangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Yang keempat, kikir atau pelit. Semakin kikir, namun harta semakin banyak. Kita ketahui bahwa sebenarnya sedekah dapat membuat harta kita semakin banyak. Namun ketika kita dianggapi sifat kikir, tak mau bayar zakat, tak mau infak ataupun memberikan bantuan kepada orang lain, namun justru harta semakin melimpah ruah. Cara menghindari istidraj. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Yang kedua, mengerjakan amal soleh dan baik kepada semua makhluk. Tidak hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, Islam juga mengajarkan kita untuk berhubungan baik terhadap semua makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang ketiga, berdoa. Doa merupakan senjata yang paling ampuh bagi kaum muslimin. Berdoa dengan sungguh-sungguh merupakan cara kita meminta kepada Allah agar apa yang kita punya diberikan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab.